Arifu Video. Selamat menyaksikan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kita kenal ya, di Jawa Timur, bahkan secara nasional ini sudah sangat dikenal. Satu perguruan tinggi yang cukup prospektif, yang tempatnya di desa tapi tidak jauh. Ini yang paling menarik kan begitu. Di desa, apalagi namanya Ngalah, itu juga menjadi satu satu ikon yang menarik, karena Ngalah itu memiliki makna filosofi yang sangat tinggi, dan tidak ada orang yang ngalah itu yang kemudian kalah. Itu salahnya. Orang ngalah itu gak ada yang kalah. Di Jawa itu gak ada orang ngalah, kalah itu gak ada. Gak ada ceritanya. Karena ngalah itu bukan kalah. Makanya tidak ada ceritanya orang ngalah kemudian kalah. Nah, inilah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Tentu saya hanya berharap satu kepada seluruh wisudawan untuk terus memacu dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan dua cara. Cara yang pertama, terus belajar ke studi lanjut, S2, S3, karena sekarang peluangnya luar biasa. Kemudian fasilitas untuk itu juga banyak ketika punya potensi yang bagus dan teraktualisasi. Di Indonesia ini urusan pendidikan, alhamdulillah, sejak Undang-Undang Dasar memberikan patokan 20% gitu, yang itu hasil dari reformasi, dan itu salah satu penggagas utamanya almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad dari Jember. Itu beliau yang ngotot, dan sekarang kita rasakan betapa konsep dan kebijakan yang diperjuangkan oleh Kiai Yusuf Muhammad itu luar biasa dampaknya. Hari ini yang namanya fasilitas beasiswa itu banyak banget. Nah, itulah makanya kepada yang sangat potensial saya menyarankan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas. Tentu nanti kami semua keluarga besar pondok pesantren, termasuk keluarga besar Ngalah ini akan membantu untuk mengakseskan, karena banyak banget, hampir semua perguruan tinggi itu peluang beasiswanya banyak. Nah, apakah yang S2, S3? Kemudian yang kedua, tentu yang mau mengambil posisi sebagai untuk terjun ke kancah pengabdian di masyarakat, saya mengajak untuk ikut cawe-cawe di dalam percepatan pembangunan di desa-desa, karena perputaran dana di desa, dinamika desa dengan media sosial yang sangat bagus ini, itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga berbagai potensi yang ada betul-betul kemudian memberikan dukungan maksimal bagi percepatan pembangunan di desa. Pembangunan di desa itu intinya dua hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua peningkatan sumber daya manusia. Kalau dua hal ini kemudian bisa tergarap bagus, maka kita akan menyongsong masa depan Indonesia yang sangat menjanjikan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Prinsip kami mohon barokah doa Kiai Soleh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ngalah, dan juga terima kasih kepada Bupati Pasuruan
dan sudah memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan pendidikan, termasuk diantaranya adalah untuk para pesantren. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya satu pertanyaan. Ini dari Kementerian Data, Pak. Pertanyaannya, bagaimana model afirmasi Kemendes dengan program perguruan tinggi dalam membangun desa, dan apakah bisa diimplementasikan di Universitas Data? Banyak sekali afirmasi Kemendes ke perguruan tinggi. Pertama, kita punya yang namanya Pertides, Persatuan Perguruan Tinggi untuk Desa. Hari ini ketuanya Rektor UGM, jadi ada sekian hampir 100 sekarang yang menjadi anggota Pertides. Nah, ini akan bersinergi dengan Kementerian Desa, utamanya untuk KKN yang bersifat tematik dan berkelanjutan, dengan mengimplementasikan program Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar. Yang kedua, terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau. Hari ini lagi kita garap betul kurikulum untuk program studi yang bisa memberikan rekognisi pembelajaran lampau. Misalnya Yudharta nanti, misalnya kalau sudah rumusannya selesai, Yudharta ada sekian program studi yang bisa memberikan afirmasi kepada kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, karena pengabdiannya, maka usia pengabdian dikonversi menjadi SKS. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa kuliah di Yudharta hanya dengan waktu 2 tahun selesai S1. Karena yang 2 tahun sudah dikonfirmasi atas pengalaman dia sebagai kepala desa yang berhasil, sebagai pendamping desa, sebagai perangkat desa. Begitu juga untuk S2-nya. Nah, hari ini sedang digarap betul bersama Pertides agar kita juga ingin percepatan peningkatan sumber daya manusia. Syarat kepala desa kan SMP kalau tidak salah ya, SMP. Nah, kalau SMA kemudian tidak diberikan ruang yang cukup padahal dia punya pengalaman. Sementara lulusan perguruan tinggi itu setelah lulus juga harus cari pengalaman. Nah, ini kita balik. Jadi pengalaman dulu kemudian dikonversi menjadi diafirmasi dalam bentuk SKS atas pengalamannya itu. Nah, kalau yang mahasiswa dari nol, dia lulus kemudian cari pengalaman juga. Akhirnya sama. Nah, itulah yang kebijakan yang sedang kita garap. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita bisa memberikan informasi kepada perguruan tinggi mana yang berminat untuk memberikan rekognisi belajar. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.